paling super ya, merasa paling dekat dengan Allah seperti itu. Kalau seperti itu kita juga bisa seperti itu. Kalau kita merasa dekat dengan Allah tapi tindak tanduk kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu bahaya buat kita ya. Di hadapan manusia kita merasa alim, merasa bagus, merasa apa merasa paling pinter, tapi sebenarnya kosong karena kita dalam diri kita sendiri kita sadar kita tidak punya kedekatan dengan Allah. Pernah tidak kita merasa dekat dengan Allah? Kalau tidak, terus kita mengklaim bahwa kita orang alim, kita itu omong kosong, sama dengan kayak orang Yahudi yang mendustakan agama seperti itu, yang membuat kerusakan di mana-mana ya. Karena kenapa mereka membuat kerusakan ya? Mereka sadar mereka susah untuk dekat dengan Allah, karena untuk menjaga tazkiyatun nufus, kebersihan hati saja mereka susah ya. Ya, banyak penyakit hati di dalam diri mereka, banyak kemalasan yang ada pada hati mereka. Kenapa malas seperti itu? Karena tidak ada keimanan ya. Ketika diperintah oleh Allah untuk masuk ke Kanan ya, ke Palestina, mereka tidak mau karena sana ditempati oleh orang-orang yang kuat. Mereka tidak percaya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Beda dengan orang muslim ketika disuruh berperang oleh Allah, walaupun sedikit berani ya. Kebanyakan orang muslim itu kalau perang itu jumlahnya rata-rata lebih sedikit daripada musuhnya. Ada beberapa memang yang jumlahnya banyak ya, tapi tetap ada ujiannya, seperti perang Hunain. Jumlahnya banyak, orang Mekah sudah pada masuk Islam dan ikut berperang ya. Dengan membusukkan dada mereka banyak menuju ke suku Taif ya. Seakan-akan mereka akan itu melumat orang-orang Taif, orang-orang Bani Sakif itu. Tapi Allah tidak akan membiarkan orang muslim seperti itu, sehingga ada ujian yang lebih dahsyat lagi, yaitu ketika lewat lembah mereka dihujani batu dari atas. Terus kalau orang yang imannya tipis, ini Allah kok membiarkan kita seperti ini? Salah. Setiap keadaan apapun ya, baik itu enak maupun pahit, itu Allah sayang sama kita. Kenapa dikasih ujian seperti itu? Kita dijaga oleh Allah agar tidak sombong dengan ujian yang berat seperti itu, kocar kacir sampai kan. Waktu itu sampai pasukan muslim kocar kacir pada lari tunggang langgang, sampai Rasulullah maju ke depan memanggil orang-orang Muhajirin dan Ansor. Siapa yang ingin berperang bersama Allah dan Rasulnya? Seperti itu. Semuanya langsung orang Muhajirin Ansor langsung maju bersama-sama Rasulullah, baru diikuti orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Kenapa Allah menimpakan seperti itu? Karena Allah sayang dengan umat Islam. Lu kok sayang kok sampai diuji seperti itu? Ya kalau dibiarkan mereka sombong, mereka rusak. Kalau dikasih kemenangan yang cuma-cuma seperti itu, umpamanya dengan enak seperti itu, rusak, tidak akan bisa masuk ya. Hikmah dari surat An-Nasr. Ya, ketika menang sombong, bahaya itu. Dan Allah sangat menjaga itu. Itu artinya Allah sangat sayang dengan kita, dengan keadaan apapun. Maka kita tidak boleh seudon dengan Allah walaupun kita diberi ujian. Karena kalau kita dikasih kenikmatan yang
yang melenakan dan kita terus jadi jauh dengan Allah, kita rugi, sangat rugi itu. Tidak bisa diganti oleh harta sebanyak apapun. Kalau kita sampai jauh dengan Allah seperti itu yang harus kita pahami. Ya, apapun yang terjadi dengan kita harus kusnudon dengan Allah. Ya, yang paling susah itu ketika diberi ujian enak, ujian nyaman, ujian kemenangan, ujian kemakmuran. Seringnya kita lupa, kadang ini hasil jerih payahku. Berat itu. Jerih payah kita itu hanya sebagai wasilah saja. Yang beri rezeki itu Allah. Kalau kita usaha semampu kita, sekuat kita, ya, sekuat tenaga kita, semaksimal apa yang kita mampu, tapi Allah tidak memberikan rezeki apapun, kita tidak akan pernah dapat rezeki. Itu yang harus kita yakini. Sehingga apapun yang kita lakukan itu hanya untuk Allah saja. Sudahlah, biar Allah yang menentukan. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau Allah tidak memberi hasil yang bagus, itu urusan Allah. Bahwa Allah punya rencana lain untuk kita. Bisa jadi memang keimanan kita belum begitu siap, hati kita belum begitu kokoh, sehingga ketika diberi ujian kenikmatan, ujian kekayaan, kita malah akan terlena dan jauh dari Allah. Itu sesuatu yang sangat berat untuk kita. Karena kenikmatan dunia itu bukan sekedar kita mendapatkan kenikmatan harta, enaknya hidup, tapi kenikmatan dunia yang hakiki, ya, kita bisa menikmati apapun yang diberikan oleh Allah, ya. Bahkan ketika kita dikasih ujian, kita bisa merasa bersyukur dengan ujian itu, ya. Sesuatu itu sing ora enak, kayak Mas Naja pernah dapat nilai 0, ya, Mas Naja, ya. Itu ujian peringatan dari Allah, dan kita harus husnudzon pada Allah. Ya, pertama bersyukur, bersabar dulu. Oh ya Allah dikasih ini. Terus ada prosesnya. Setelah bersabar, terus berproses memperbaiki diri, akhirnya bisa bersyukur, ya Allah. Terus belajar dengan giat, ya, akhirnya bisa memperbaiki diri, terus nilainya bagus-bagus lagi. Akhirnya kita bisa bersyukur dengan ujiannya Allah. Itu prosesnya, ya. Bukan, memang ada yang langsung mengatakan kita pun harus bisa bersyukur terhadap apa yang diujikan oleh Allah terhadap kita. Tapi prosesnya seperti itu. Kalau kita langsung diwani ujian langsung bersyukur, kalau orang yang nggak paham, nggak mungkin, nggak masuk akal. Prosesnya seperti itu. Kita bersabar dulu, ya, introspeksi diri, muhasabah, memperbaiki diri. Setelah itu ada perbaikan di dalam diri kita. Ketika ada perbaikan dari proses pembelajaran itu, kita baru bisa bersyukur, ya Allah, ternyata pelajarannya seperti ini, ya. Ya, awalnya dapat nilai jelek, kita bersabar dengan itu dan memperbaiki diri. Setelah itu dapat nilai bagus, kita bisa bersyukur. Karena dengan seperti itu kita dapat belajar bahwa kalau sekolah, ya, belajar sungguh-sungguh, jangan cuma bermain terus. Nah, seperti itu, ya. Maka tampaklah dengan jelas hubungan antara kisah pengangkatan Adam sebagai khalifah dan kisah kekhalifahan Bani Israel tersusun dalam rangkaian kalimat yang rapi dan disampaikan dengan jelas dan terang. Al-Quran tidak menceritakan kisah Bani Israel di
di dalam surat ini saja. Di surah ini ia hanya mengisyaratkan beberapa sikap dan pandangan mereka serta beberapa fakta secara ringkas atau dengan uraian yang panjang sesuai dengan relevansinya atau hubungannya. Kisah Bani Israel juga disebutkan di dalam surah Makkiyah yang telah diturunkan sebelumnya, tetapi dalam surah Makkiyah itu kisah ini disebutkan bersama yang lain untuk menguatkan dan memantapkan hati golongan minoritas muslim di Mekah dalam menghadapi ujian dakwah dan parade iman yang berkesinambungan sejak pertama, ya. Iman itu parade terus berkesinambungan, tidak bisa berhenti. Makanya Rasul bersabda, amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Itu kelihatannya ringan, iman istiqomah itu ringan kelihatannya, tapi prakteknya berat. Karena ketika kita beriman, ya, dan terus istiqomah, ya, berarti penjaga keimanan kita. Al-Quran tidak menceritakan kisah Bani Israel di dalam surat ini saja. Tadi sudah disebutkan seperti itu. Kisah Bani Israel juga disebutkan di dalam surah Makkiyah, ya. Di sini memberikan pengarahan kepada jamaah muslimin dengan pengarahan yang sesuai dengan kondisinya di Mekah yang tadi disampaikan bahwa ternyata ada kisah Bani Israel yang disebutkan di Mekah juga, ya. Karena pada kisah tertentu Bani Israel juga mengalami kondisi minoritas, ya, waktu di Mesir, ya. Ya, kita tahu bahwa Bani Israel dibawa ke Mesir oleh siapa? Nabi Yusuf. Jadi di sana pendatang sampai akhirnya dipimpin oleh Nabi Musa dan diburu oleh Raja Firaun seperti itu. Adapun penceritaan kisah Bani Israel di sini ialah sebagaimana yang sudah kami kemukakan, yaitu mengungkap hakikat tujuan kaum Yahudi dan sarana yang mereka pergunakan serta mengingatkan jamaah muslimin agar mewaspadainya, dan juga memperingatkan mereka agar jangan sampai terjatuh ke dalam kehinaan sebagaimana yang pernah menimpa kaum Yahudi itu. Ya, ini sudah Abi sampaikan tadi. Itu sebagai pembelajaran kita. Kita pun bisa punya potensi menyimpang seperti layaknya kaum Yahudi kalau kita tidak hati-hati, kita tidak istiqomah berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya ini, ya. Kalau kita permisif, ya permisif itu serba boleh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran, ya udah, ya, bukan kita yang menyesuaikan Al-Quran, tapi Al-Quran untuk menyesuaikan kita, ya sudah, rusak. Sebagaimana bangsa Yahudi, ya, sebagaimana pemuka-pemuka agama Yahudi, ya, yang mereka menjadikan Taurat sebagai penguat kedudukan mereka. Karena perbedaan sasaran Al-Quran Makkiyah dengan Al-Quran Madani, berbeda pula lah metode penyampaiannya, meskipun hakikat yang dipaparkan di sini ataupun di sana tentang penyimpangan dan pelanggaran Bani Israel adalah sama, sebagaimana yang akan dibicarakan pada waktu memaparkan surat-surat Makkiyah dalam urutan turunnya. Dengan menampilkan ulang kisah-kisah Bani Israel di sini dan di sana, maksudnya di
ayat Madaniyah ini dan nanti di ayat Makkiyah ya, yang kemarin sudah kita bahas banyak di juz 30 ya. Maka tampaklah relevansi atau hubungan penampilan kisah-kisah itu dalam ayat-ayat tersebut untuk menyempurnakan sasaran dan pengarahan-pengarahannya yang ditampilkan di sini relevan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan pemberian kemuliaan dan penghormatan kepada manusia dan perjanjian dengannya serta kelalaiannya terhadap janji itu yang mengandung isyarat kesatuan manusia, kesatuan agama Allah yang diturunkan kepada mereka, dan kesatuan risalahnya. Makanya di Al-Quran itu diterangkan tentang orang-orang Yahudi yang paling banyak karena mereka mengalami waktu yang sangat panjang ya. Bagaimana sikap mereka dengan Nabi Musa, bagaimana sikap mereka terhadap nabi-nabi yang lain. Mereka punya banyak nabi ya, mulai dari Nabi Yakub ya, terus Yusuf, terus sampai Nabi Yahya dan Isa. Itu rata-rata semuanya turunan Bani Israel. Dan disertai dengan nuansa-nuansa dan sentuhan-sentuhan kejiwaan bagi manusia beserta unsur-unsur pembangunannya hingga akibat dari penyimpangannya terhadap unsur-unsur yang menjadi sandaran kekhalifahan manusia di muka bumi. Ini dari mereka saja kita dapat pelajaran banyak ya. Bagaimana tabiat manusia dalam mengurus bumi ya. Ada yang benar-benar berpegang teguh pada tali Allah, ajaran Allah. Ada yang banyak menyimpang ya dari orang-orang Yahudi ini ya. Ketika menyimpangnya sudah sangat jauh, turun nabi yang baru lagi, menyimpang jauh lagi, turun nabi yang baru lagi ya. Bahkan akhir-akhir sebelum Nabi Muhammad turun, itu 3 nabi barengan ya, Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Maka barang siapa yang mengkufurinya, berarti dia mengkufuri kemanusiaannya dan kehilangan hal-hal yang menjadikannya sebagai khalifah. Dengan demikian terbenamlah ia ke dalam dunia binatang. Kisah Bani Israel merupakan kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan perhatian terhadap sikap dan sepak terjangnya sangat jelas yang mengesankan adanya hikmah Allah untuk mengobati persoalan umat Islam ini, untuk memelihara mereka dan mempersiapkan mereka untuk memikul kekhalifahan yang besar. Kita dikasih amanah yang sangat besar. Makanya kisah Bani Israel ini ya, itu kisah yang sangat luar biasa untuk menggembleng kita, menempa kita, mengingatkan kita khususnya untuk berhati-hati bahwa ada dulu sebelum kita, sebelum umat Islam dikasih amanah kekhalifahan ya, tidak bisa, berat karena terjerumus dalam jurang keduniaan ya. Dunia menjadi tujuan, bukan akhirat yang menjadi tujuan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya itu mereka rekayasa, mereka akali ya, seperti itu. Peringatan ini diulang-ulang karena kecenderungan manusia banyak yang seperti itu, karena dunia ini memang menguji kita. Kalau kita nggak kuat ya udah, yang penting untuk dunia, apalagi zaman sekarang ya, kita melangkah kemanapun isinya lumpur dosa. Hati-hati ya, ke kanan kiri banyak durinya ya. Ada yang bilang cari harta yang haram aja susah, apalagi yang halal, seperti itu. Tapi kita memang dibuat dikondisikan pada ujian sistem yang seperti itu untuk membentengi kita, untuk menjaga kita.
untuk menguji kita yang paling utama. Kalau tidak ada ujian seperti itu, tidak perlu benteng. Tapi karena ada ujian seperti itu, kita harus membentengi diri. Yang jadi masalah, ada ujian seperti itu, ada serangan seperti itu, kita tidak buat benteng, kita menyerah saja, kalah nggak apa-apa sih, untuk duit akeh, untuk apa, untuk dunia akeh, seperti itu. Dan rata-rata orang terjebak dalam hal seperti itu, agak mangan mati. Akhirnya apa? Mereka jauh dari Allah. Karena cara-cara setan itu seperti itu. Seakan-akan yang membuat manusia hidup itu makanan lah, dunia lah. Yang membuat nikmat itu dunia. Tapi setelah dunia didapat, ruhnya kering, jiwanya kering, mereka stres, bunuh diri, membunuh orang lain. Kan jiwanya bingung, tidak ada kedekatan dengan Allah, ya, tidak pernah disirami dengan hikmah jiwanya. Mata hatinya, mata batinnya tidak pernah bisa melihat. Yang digunakan hanya panca inderanya saja, sehingga yang diketahui ya dunia yang terbatas ini. Sementara ada dunia yang lebih luas lagi ketika kita bisa mengaktifkan mata batin kita, mata hati kita. Ya, kita akan semakin jauh, semakin dalam mengenal alam di luar alam dunia kita. Ya, itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena ya sekali lagi bisa sampaikan, hampir seluruh rukun iman itu berkaitan dengan hal-hal gaib. Iman kepada Allah, gaib Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah, kitabnya ada, tapi kajian-kajian hikmah-hikmah yang di dalamnya banyak yang gaib. Ya, banyak yang belum kita lalui. Ya, tapi kita harus percaya. Kalau kita mata hati kita, mata batin kita nggak kuat, nggak bagus, susah kita untuk percaya hal-hal gaib seperti itu. Ya, iman kepada nabi-nabi, ya, iman kepada malaikat-malaikat. Nabi-nabi sudah pada nggak ada. Ya, kalau kita nyeleweng sedikit, nabi juga gak ono kok. Apalagi sekarang banyak berita-berita hoax. Ya, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ya, bisa jadi suatu saat ada mosok ana nabi yo, kowe gak nate dhewe iki nek bodoni wong saiki, jaman saiki akeh bodoni berita iki bodoni. Bisa jadi seperti itu. Maka hati-hati. Ya, yang paling harus kita latih itu apa? Mata batin kita, mata hati kita, sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iman kepada malaikat, iman pada qadar, iman kepada hari akhir, hampir semuanya gaib seperti itu. Karena itu marilah kita perhatikan paparan nas Al-Quran setelah dikemukakan ringkasan secara global ini, ya. Ya, nanti kita lanjutkan tentang beberapa peringatan dan pengarahan kepada Bani Israel. Ya, kalau ada, sekali lagi, kalau ada ini peringatan, ya ini ada tentang beberapa peringatan dan pengarahan kepada Bani Israel. Ini bukan pengarahan pada kita, karena Bani Israel itu tidak membaca Al-Quran seperti itu. Ya, Bani Israel tidak membaca Al-Quran, tapi kita diceritakan beberapa peringatan dan pengarahan kepada Bani Israel. Ini yang diarahkan, yang beri peringatan, yang beri hikmah kita. Cuma dikasih tahu ini loh, orang Bani Israel ketika dikasih peringatan seperti ini peringatannya, dan kelakuannya mereka seperti ini. Hati-hati kalian, jangan sampai meniru yang buruk, tirulah yang baik. Ya, saya kira cukup. Walhamdulillah. Wasikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.